Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu peserta webinar dari LPKN. Pertama, terima kasih buat Pak Andi Zabur selaku owner LPKN yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing. Di materi-materi saya selanjutnya, nanti saya tidak terlalu membacakan teori-teorinya, walaupun di dalam slide presentasi telah saya siapkan, tetapi saya pinginnya langsung kepada praktek apa ya sebenarnya yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Nanti materinya hari ini akan ada 4 submateri. Pertama, mitigasi risiko, kemudian identifikasi penyedia, rantai pasok, kewajaran harga, dan teknis swakelola. Jujur, waktu saya diminta untuk membawakan materi ini, 4 submateri ini memang agak berat. Tetapi kita coba, karena ini pengalaman semuanya se-Indonesia, ini merupakan pengalaman pertama kita pengadaan barang jasa darurat bencana. Oleh karena itu kita learning by doing, kita sambil jalan, sambil belajar, dan disinilah kita berbagi sebenarnya pengalaman. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi mari kita sharing pengalaman saja. Saya melakukan pendampingan, kemudian menyusun beberapa dokumen pertanggungjawaban, itu yang akan saya sharing di sini. Sehingga tentu Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih, silakan kita berbagi. Kurang lebih banyak di sini auditor-auditor dari inspektorat kementerian, lembaga, maupun di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun mungkin pelaku pengadaan itu sendiri. Yang pertama mengenai mitigasi risiko, saya tidak akan bahas banyak tentu teori-teorinya, apa itu mitigasi, apa itu risiko. Intinya adalah mitigasi risiko itu bagaimana upaya kita untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang merugikan atau membahayakan kita. Ya. Jadi bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampaknya. Sebenarnya mitigasi ini lebih ke persoalan bencana. Bagaimana kita melakukan mitigasi mengurangi dampak bencana. Tetapi dalam pengadaan barang dan jasa, mitigasi risiko artinya kita harus mengenali suatu situasi yang kemungkinan akan menimbulkan dampak yang merugikan kita, sehingga kita sudah mengenali itu, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan untuk apa? Menghilangkan risiko atau mengurangi risiko. Risiko itu ada yang bisa diminimalisir, ada yang bisa dihilangkan, dan ada yang sama sekali tidak bisa kita hilangkan. Oleh karena itu, maka kita harus identifikasi di awal kira-kira resikonya seperti apa, sehingga ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan mitigasinya. Kira-kira upaya apa yang kita akan lakukan. Jadi ini saya tidak akan baca slide teorinya, saya rasa kita semua sudah paham apa mitigasi risiko. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa, risikonya apa saja sebenarnya? Ini risiko pada pengadaan barang jasa itu pada semua tahapan. Kita ketahui kalau pada pengadaan barang jasa darurat bencana, itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian tahap pembayaran. Nah, ini semuanya ada potensi-potensi risiko di situ. Kemudian risiko tingkatan tertentu, ada risiko rendah, sedang, ada risiko tinggi. Setiap pengadaan memiliki risiko yang berbeda. Internal, eksternal, politik, strategis, ataupun operasional. Kemudian wujud resikonya seperti apa? Kerugian material atau finansial, tanggung jawab hukum, kegagalan pengadaannya, kegagalan operasi, dan lain sebagainya. Resiko ini tidak dapat diabaikan. Ya, harus diperhatikan secara cermat apabila kita mengharapkan keberhasilan. Identifikasi resiko. Bagaimana kita di awal sebelum pelaksanaan itu kita harus menemukan kira-kira pada tahap-tahap ini, itu resiko apa saja yang akan terjadi. Nah, ini kurang lebih alurnya ya, kita identifikasi risiko, kemudian kita lakukan analisanya, kita evaluasi, kita tangani risiko, kemudian kita monitoring risiko itu seperti apa. Identifikasi dan pengelolaan risiko, pengelolaan atau manajemen risiko itu ada 4 tahap utama, yaitu kita menetapkan konteksnya dulu, kemudian kita menilai risikonya, kita menangani risikonya, kemudian kita monitoring dan lakukan review. Nah, jika kita tidak mengelola risiko, ya, maka risiko itu yang akan mengelola Anda. Nah, itu. Ya. Ini saya kira satu quote yang bagus. Jika Anda tidak mengelola risiko, maka risiko yang akan mengelola Anda. Bagaimana langkah-langkah pengelolaan risiko? Pertama, mengungkap dan mendeskripsikan risiko yang dapat mempengaruhi proyek atau capaian hasil nanti. Kedua, menentukan apa sih penyebabnya, kemungkinan, dan dampak dari tiap risiko itu. Kemudian kita melakukan penilaian risiko, misalnya ini risikonya sedang,
tinggi atau rendah. Kemudian dari situ kita tahu kira-kira priority, ya, mana yang harus diprioritaskan untuk dilakukan intervensi. Kemudian menyusun rencana penanganan dan memantau menelusuri kembali kira-kira intervensi yang dilakukan tadi sudah seperti apa. Manfaat apa sih manfaat pengelolaan risiko ini? Pertama, manfaat finansialnya, mengurangi dampak finansial dari risiko terhadap organisasi. Kemudian mendukung penentuan jadwal dan estimasi biaya yang lebih realistis. Operasionalnya memberikan informasi yang diperlukan sehingga pengambilan keputusan dilakukan lebih baik. Manfaat strategis, mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian organisasi. Saya kira ini teori-teori saja, ya saya langsung saja gini. Kalau kita bicara pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat bencana, tentu kemarin saya sudah sempat mengikuti sedikit, beberapa narasumber saya kira sudah bolak-balik bicara tentang regulasi. Paling tidak ada 3 regulasi. Sebenarnya 2 regulasi, satu itu SE, apakah itu dianggap regulasi atau bukan. Pertama, Perpres 16 2018, di situ pada bab 5 itu bab khusus yang mengatur tentang PBJ darurat. Kemudian di akhir-akhir ada pasal bab peralihan, di situ juga ada menyinggung tentang darurat. Yang intinya adalah PBJ darurat versi Perpres 16 2018 jauh berbeda dengan konsep PBJ darurat pada Perpres 54 2010. Pada Perpres 54 2010, PBJ darurat bencana itu merupakan salah satu kriteria dapat dilakukan penunjukan langsung. Sehingga metodenya penunjukan langsung, salah satu kriterianya adalah darurat bencana. Tetapi pada Perpres 16, konsep itu kemudian berubah secara drastis. Perubahan drastisnya di mana? PBJ darurat diatur tersendiri dan bukan merupakan metode. Pengadaan barang jasa darurat itu bukan bagian dari metode pemilihan. Di mana sekarang kita tahu metodenya ada e-purchasing, ada tender cepat, ada tender, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, kalau konsultan ada seleksi. Nah, itu bukan bagian dari metode pemilihan penyedia. Dia tersendiri, diatur tersendiri. Kalau di Perpres 16 ada di bab 5. Ya. Kemudian pada pasal 90-an di bab beralihan di situ dinyatakan bahwa PBJ darurat bencana itu harus diatur dengan peraturan lembaga, dalam hal ini LKPP. Jadi kemudian lahirlah peraturan lembaga LKPP nomor 13 tahun 2018. Jadi saya bicara asbabul nuzulnya dulu, bahwa keluarnya Perlem 13 2018 itu karena ada mandat dari Perpres 16 2018. Jadi kita melihat hierarkinya dulu, peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu peraturan lembaga ini merupakan mandat dari Perpres 16. Oleh karena itu, kemudian dalam Perlem LKPP 13 2018 itu mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaan proses pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat bencana. Kemudian khusus untuk COVID, keluarlah surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2018. Di mana surat edaran ini sebenarnya mempertegas kembali isi dari Perlem 13 tahun 2018. Nah, sehingga pada keseluruhan, tahapan pelaksanaannya itu ada 3, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, kemudian penyelesaian pembayaran. Nah, kalau kita melihat tahapan-tahapan ini, di sini kita bisa memetakan risiko yang akan terjadi, kemudian kita bisa melakukan identifikasi risikonya, kemudian apa yang kemungkinan terjadi kalau risiko tidak ditangani, kemudian apa sebenarnya hal-hal yang kita lakukan di dalam melakukan mitigasi risikonya. Pengelolaan risiko, kalau tahap perencanaan pengadaan itu ada identifikasi kebutuhan, ada analisis ketersediaan sumber daya, kemudian penetapan cara pengadaan. Ini wilayahnya PA-KPA bersama dengan pejabat pembuat komitmen. Jadi yang menetapkan PA-nya, tapi yang menyusun adalah pejabat pembuat komitmen. Setelah perencanaan pengadaan, kemudian kita masuk pada tahap pelaksanaan pengadaan. Nah, tahap pelaksanaan pengadaan, mulai dari penerbitan SPPBJ, pemeriksaan bersama, serah terima lapangan, SPMK, 1-4 khusus untuk pengadaan barang itu diganti dengan surat pesanan saja. Sesudah itu kemudian penyedia melaksanakan pekerjaan, perhitungan hasil, serah terima. Kemudian pada tahap penyelesaian pembayaran, dibuatlah kontrak,
pembayaran, dan post audit. Jadi saya kira ini kurang lebih tahapan pada proses pengadaan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah berulang-ulang kali membaca, bahkan mendengar dari narasumber yang bicara tentang proses pengadaan. Karena kalau ada yang membahas tahap pengadaan, proses pengadaan barang jasa darurat tanpa menjelaskan ini, itu saya kira sama saja tidak menjelaskan apa-apa. Karena ini merupakan inti dari proses pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat bencana. Nah, ini hanya beberapa contoh saja Bapak Ibu, nanti ini bisa dikembangkan. Nah, pada tahap perencanaan risikonya apa kira-kira? Ya, kita sudah lihat di awal tadi bahwa tahap perencanaan pengadaan itu yang paling penting adalah identifikasi kebutuhan. Nah, risiko yang akan terjadi apa? Barang tidak sesuai kebutuhan, secara quality maupun quantity. Ya. Kemudian kita salah menentukan cara pengadaan. Ini juga pernah saya temui. Harusnya melalui penyedia, dia menentukan melalui swakelola. Misalnya pengadaan barang, tapi ya swakelola. Yang pengertian teman-teman di lapangan, para pelaku, bahwa kalau swakelola berarti saya beli sendiri. Ya. Ini mungkin saya kembali kepada pengetahuan mata kuliah pengantar pengadaan sebenarnya ini. Bahwa cara pengadaan barang dan jasa itu ada dua. Jadi kalau saya di rumah butuh makan kue, maka ada dua cara. Pertama, apakah saya beli kue itu atau saya buat sendiri? Sehingga kita diperhadapkan pada dua pilihan, make or buy. Kalau kita bikin sendiri, itulah swakelola. Tapi kalau kita beli, itulah penyedia. Kapan boleh bikin sendiri? Kalau saya punya kemampuan sumber daya. Artinya saya memang bisa membuat, kemudian saya mempunyai alat untuk membuat itu. Sehingga saya bisa menentukan bahwa cara pengadaannya adalah saya bikin sendiri. Tapi kalau saya tidak punya pengetahuan, saya tidak punya peralatan, maka saya tidak bisa memilih cara swakelola. Contoh sederhana, Dinas Pekerjaan Umum bisa melakukan swakelola pemeliharaan gedung. Why? Karena pertama itu tupoksinya. Kedua, dia punya tenaga teknis yang memahami tentang itu. Yang ketiga, dia punya peralatan. Tapi kalau puskesmas melakukan swakelola pemeliharaan gedung puskesmas, dinas kesehatan misalnya, melakukan swakelola pemeliharaan puskesmas, saya kira ini tidak tepat. Kenapa? Karena memang bukan tupoksinya. Dia lebih kepada pelayanan kesehatan. Nah, ini kurang lebih. Sehingga cara pengadaan ini penting. Kalau kita salah menentukan di awal, tentu ada resiko. Resikonya apa? Pengadaannya tidak dapat dilaksanakan. Nah, bagaimana upaya kita untuk mitigasi? Pertama, analisis kebutuhan berdasar data. Nah, selalu saya katakan begini, Bapak Ibu. Perencanaan pengadaan pada tahap identifikasi kebutuhan, itu kewenangannya PA-KPA dan PPK yang menyusun. Nah, sehingga PA-KPA dan PPK tentu tidak bisa hanya berdua saja menyusun perencanaan. Harus melibatkan siapa? Kalau rumah sakit menyusun kebutuhan APD, maka libatkanlah end user-nya, libatkanlah para pengguna akhirnya, dokter spesialisnya, para perawat yang terlibat di lapangan, sehingga duduk bersama untuk menyusun itu. Dan kita tuangkan di dalam berita acara identifikasi kebutuhan. Saya sudah membuat itu dalam bentuk Word, kurang lebih ada 12 contoh format. Nanti besok bagian untuk kita bicara tentang dokumen. Tetapi Bapak Ibu sudah bisa, saya kira sudah kurang lebih 3.000 download di Bitly format tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah ada yang mungkin mengunduh dokumen-dokumen itu. Nanti di identifikasi kebutuhan itu kita menanyakan kepada dokter ahlinya, perawatnya di situ. Kira-kira APD, masker seperti apa, jumlahnya berapa, kemudian spesifikasinya. Sehingga betul-betul produk dari identifikasi kebutuhan itu bottom up, bukan top down. Ya. Kemudian untuk supaya tidak salah menentukan cara pengadaan, tentu kita identifikasi jenis pekerjaannya. Ini pekerjaannya apa? Kita punya sumber daya tidak? Kita punya peralatan tidak? Kalau tidak, nggak bisa kita swakelola. Pada pelaksanaan risiko kemungkinan adalah kesalahan memilih penyedia. Ya, kemudian kemungkinannya adalah penyedia memang tidak kompeten. Kesalahan perhitungan hasil pekerjaan, pembayarannya tidak sesuai prestasi. Bisa saja pembayaran melebihi prestasi. Tidak sesuai dengan volume. Nah, mitigasinya seperti apa? Identifikasi ketersediaan penyedia. Ya. Jadi kalau kita mau menunjuk penyedia, kita identifikasi dulu kita kira-kira punya berapa penyedia di sini yang kompeten, yang qualified. Ya.
Kemudian, supaya tidak ada kesalahan perhitungan hasil pekerjaan, PPK itu adalah satu orang. Ingat, organisasi pengadaan barang jasa di dalam pengadaan barang jasa darurat, kalau melalui penyedia hanya 3 saja. Pertama PA-KPA, kedua pejabat pembuat komitmen, dan ketiga penyedia. Bahkan bisa saja hanya 2. Kalau PA-KPA merangkap sebagai PPK, berarti tidak ada pejabat pembuat komitmennya. Berarti organisasinya hanya 2. PA-KPA yang merangkap sebagai PPK dan penyedia. Nah, oleh karena itu, kalau kondisi seperti ini, kita pengadaan barang, APD, masker, obat-obatan, reagen, alat-alat rapid test dalam jumlah besar, maka tidak mungkin seorang PPK itu menghitung sendiri quality maupun kuantitinya pada saat berita acara perhitungan bersama. Oleh karena itu, maka saran saya adalah silahkan buat tim pendukung. Sehingga salah satu mitigasi resikonya adalah kita membuat, kalau PPK usulkan kepada PA-KPA supaya menetapkan tim pendukung. Berapa orang? Silakan 3, 5, sebaiknya gasal, walaupun tidak ada aturannya, tetapi saran saya adalah buat ganjil. Kalau memang pengadaan kita banyak, ya buat saja 5, 7 orang, yang betul-betul orang yang paham tentang peralatan. Tidak perlu dia paham pengadaan, tetapi paling tidak dia paham tentang alkes, dia paham tentang APD misalnya, sehingga pada saat datang dia bisa menghitung, dia bisa melihat kualitasnya. Nah, inilah tim yang nanti harus dilibatkan oleh PPK. Ini bagian dari mitigasi risiko yang menurut saya sangat penting. Kemudian penyelesaian pembayaran. Pada tahap penyelesaian pembayaran, risiko apa yang kemungkinan muncul? Nah, ini kontrak tidak mengatur secara detail hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Kemudian adanya keterlambatan pembayaran. Apa konsekuensinya? Kalau hak, kewajiban, dan tanggung jawab tidak diatur secara detail, maka penyedia tentu tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Contoh sederhana Bapak Ibu saya sampaikan begini. Bukti kewajaran harga itu disediakan oleh penyedia. Sekarang kalau itu tidak di-state di dalam kontrak, bisa saja dia mengatakan bahwa kan tidak diberitahu ke saya bahwa harus menyiapkan bukti. Dan itu bukan salah satu persyaratan misalnya. Oleh karena itu harus dicantumkan, harus dibunyikan di dalam kontrak. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana kita harapkan. Kenapa? Karena memang uraian kewajiban, hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita tidak urai. Kemudian kalau ada keterlambatan pembayaran, bisa saja penyedia melakukan penarikan barang. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, kondisi darurat seperti ini, ya, justru posisi pembeli itu lemah. Posisi pembeli ada dalam kondisi lemah. Penjual yang menguasai pasar dan mengatur sekarang. Kalau tidak dibayar sekarang, barangnya saya ambil. Atau paling tidak besok harus sudah dibayar. Kalau tidak, saya ambil barangnya, saya jual ke tempat lain. Kenapa? Karena dia ada cash flow. Dia berharap barang cepat laku dan dia bisa beli kembali untuk menjual lagi. Semakin cepat perputaran jual belinya, maka dia akan mendapatkan profit semakin tinggi. Nah, sehingga jangan sampai terjadi keterlambatan pembayaran. Kalau memang sudah dokumennya sudah lengkap, barangnya sudah sesuai, ya, cepat lakukan pembayaran. Nah, mitigasi resikonya seperti apa? Kita atur hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam surat pesanan atau pada SPMK. Jadi ingat, pada pengadaan barang jasa darurat itu kontrak belakangan. Kerja dulu, baru buat kontrak, baru bayar. Kalau pada kondisi normal, kita pilih penyedia, ada pemenang, terbit SPPBJ, ada jaminan pelaksanaan, tanda tangan kontrak, dia kerja, kemudian serah terima, baru bayar. Tapi pada kondisi darurat bencana, itu terbalik. Pilih penyedia, kerja, hitung, kontrak, baru bayar. Sehingga kontrak belakangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengatur hak dan kewajibannya? Kalau kita mengatur hak dan kewajiban belakangan, itu sama halnya dengan tidak mengatur apa-apa. Karena kontrak yang dibuat belakangan itu tidak dihitung mundur. Kontrak dibuat pada tanggal hari itu, tidak bisa backdate. Oleh karena itu, untuk mengikat ini, maka kita atur hak dan kewajiban penyedia di dalam surat pesanan atau dalam surat perintah mulai kerja yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama di awal, bahwa dia setuju
Sehingga hak dan kewajiban itu kita state di dalam surat pesanan atau di dalam SPMK. Kemudian lakukan pembayaran secara cepat sesuai prestasi pekerjaan. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu yang saya identifikasi di lapangan. Bapak Ibu kalau punya di dalam melakukan pendampingan atau review menemukan potensi risiko yang lain, silakan saja ditambahkan atau mungkin kita bisa share di sini. Review dan atau pendampingan oleh APIP mulai tahap perencanaan sampai penyelesaian pembayaran merupakan bagian dari mitigasi risiko. Oleh karena itu, penting kita, APIP itu melakukan pendampingan mulai dari tahap perencanaan. Kita melakukan review, ya, dan sebagai bahan saya kira saya sudah menyiapkan kurang lebih 12 format, itu bisa digunakan oleh APIP di dalam pendampingan dan review, dan juga oleh pelaku pengadaan itu sendiri. Saya masuk ke identifikasi penyedia rantai pasok atau supply chain. Saya kira kalau kita bicara supply chain management ini panjang ceritanya. Ya. Itu kalau di SKKNI ada di unit kompetensi mitigasi risiko unit kompetensi 29, tapi untuk rantai pasok itu ada di materi PBJ internasional. Supply chain management itu lumayan detail, tapi saya kira saya tidak akan membahas terlalu detail. Saya hanya masuk saja ke penyedia, ya, identifikasi penyedia. Penyedia yang diutamakan itu pertama pernah menyediakan barang jasa sejenis di instansi pemerintah. Apakah harus di kita? Misalnya saya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu, apakah yang sudah berkontrak dengan rumah sakit? Tidak. Dengan instansi pemerintah dimanapun di Republik Indonesia. Ya. Kedua, penyedia dalam katalog elektronik. Ingat, penyedia dalam katalog elektronik bukan berarti bahwa kita memilih penyedia, memesan barang lewat katalog. Bukan. Artinya, penyedia itu ada di dalam katalog elektronik. Entah punya barang yang kita butuh atau tidak. Yang jelas dia dia ada di dalam katalog elektronik. 1 dan 2 ini saya bahas dulu sedikit, Bapak Ibu. Kenapa? Apa sih alasannya? Kalau dia pernah menyediakan barang jasa di instansi pemerintah, pernah berkontrak, atau dia merupakan penyedia dalam katalog elektronik, berarti dia sudah terkualifikasi sebelumnya. Dia sudah pernah melalui satu kompetisi yang namanya tender atau seleksi. Jadi faktor trust yang dibutuhkan. Seperti kita memilih rumah makan, pada saat kita melihat rumah makan yang brand tertentu, tentu kita tidak perlu banyak nanya lagi, karena kita udah tahu dia udah branded. Ya. Faktor trust di sini. Tapi kalau kita lihat rumah makan yang baru, pasti kita harus tanya-tanya kebersihannya, izinnya, halal haramnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih filosofinya. Kenapa diutamakan penyedia seperti ini, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian, alternatif ketiga adalah penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis. Ini lebih kepada pekerjaan konstruksi sebenarnya. Nah, pengadaan barang juga ya. Keempat, pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi. Ingat, menggunakan kata atau, artinya salah satu dari 4 ini silakan saja. Pak, saya hanya punya 1 penyedia. Kalau kita tidak punya pilihan, ya sudah, dialah yang dianggap memenuhi syarat. Utamakan penyedia dengan rantai pasok terpendek. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang supply chain, karena kalau supply chain saya kira tidak terlalu tepat kita bicara supply chain management di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga saya hanya fokus saja ke sini tentang kriteria penyedianya seperti apa. Kemudian penyedia dengan rantai pasok terpendek, artinya apa? Paling tidak bisa menjamin harga, kemudian terdekat, bisa mempercepat proses pengadaan kita.